Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah merancang tampilan aplikasi yang akan kita buat. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke bagian blok programnya. Oke, blok program yang akan kita buat adalah seperti ini. Di masing-masing tombol kita akan atur blok programnya. Oke, untuk tombol kiri kita akan atur, kita akan beri perintah. Saat tombol kiri diklik, maka kita akan melakukan pemanggilan ya, set skor kiri text to ya, kita akan panggil skor kiri. Oke, skor kiri yang sebelumnya berinisialisasi dengan nilai 0 ya. Teman-teman masih ingat ya, di bagian desain kita inisialisasi skor kiri itu 0. Oke, kita akan lakukan set. Kemudian kita lakukan, ketika set sudah dilakukan, maka kita melanjutkan perintah, itu adalah melakukan skor kiri yang sebelumnya 0, kemudian kita jumlahkan dengan 1. Oke, di sini kita lakukan pemanggilan, kemudian kita lakukan penjumlahan dengan 1. Jadi setiap tombol kiri diklik, maka penjumlah angka yang sebelumnya kita akan jumlahkan dengan 1. Begitu seterusnya ketika tombol kiri diklik. Oke, begitu juga dengan blok tombol kanan, perintahnya sama. Kita lakukan pemanggilan set skor kanan dulu, kemudian kita lakukan penjumlahan dengan skor kanan yang sebelumnya, kita inisialisasi dengan 0, kemudian kita jumlahkan dengan 1. Oke, perintah ini akan terus dilakukan ketika tombol kanan diklik. Nah, untuk tombol reset sendiri, kita lakukan perintah itu adalah kita panggil skor kirinya. Oke, kemudian kita lakukan perintah inisialisasi kembali ke nilai awal, yaitu adalah 0. Kemudian ini adalah 0. Oke, teman-teman, agar blok program yang akan kita buat tidak error, nah di bagian code ini saya akan blok, kita akan buat baru. Oke, ini saya disable. Oke, teman-teman bisa pilih. Kita pilih di bagian blok, ya teman-teman bisa klik bagian blok, kemudian di sini ada tombol kiri, kemudian tombol kanan. Kita akan konfigurasi dulu tombol sebelah kiri. Oke, teman-teman bisa pilih ya. Kemudian pilih when tombol kiri klik. Oke, kemudian kita lakukan pemanggilan ya, pemanggilan label. Ya, label yang kita panggil adalah label skor kiri. Oke, kita pilih yang ini. Oke, ketika kita memanggil suatu label, maka di sini kita harus tentukan tipe datanya. Oke, kita hanya butuh mengubah nilai teksnya, maka kita pilih teks. Kemudian apa yang selanjutnya ketika kita sudah panggil, kita mau ngapain? Oke, teman-teman, kita lakukan perubahan atau operasi matematika, itu adalah melakukan penjumlahan. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian math. Kemudian kita pilih untuk penjumlahan di sini, kita tinggal drag and drop. Oke, kemudian teman-teman lakukan lagi ya, nilai apa yang akan kita jumlahkan, itu adalah nilai label ya, nilai yang ada pada label. Kemudian kita pilih skor kiri. Nah, kita pilih yang di bagian ini. Oke, kita tidak lakukan set lagi karena kita sudah set duluan ya, kita sudah panggil. Jadi fungsi set ini adalah fungsi untuk memanggil ya. Perintah set itu adalah perintah untuk memanggil suatu blok. Oke, teman-teman, kemudian di sini kita butuh number ya, angka. Nah, teman-teman bisa pilih match, kemudian drag and drop, kemudian taruh di sini, kemudian ganti dengan nilai 1. Nah, untuk tombol kiri, perintahnya seperti ini. Oke, kemudian untuk tombol kanan, teman-teman bisa lakukan duplicate. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ketika kita lakukan duplicate, maka kode X akan muncul. Ini adalah perintah yang menyatakan bahwasanya ada blok yang sama. Nah, di sini teman-teman kita ganti ya. Di sini kita ganti jadi tombol kanan ya, karena kita akan melakukan konfigurasi di tombol kanan. Oke, di sini kita panggil ya, kita kembali lagi ke perintahnya. Tombol kanan berarti kita lakukan pemanggilan ke set kanan ya, set skor kanan. Nah, ini teman-teman pilih klik set skor kanan, kemudian
ini nilai yang akan kita ubah, ya ini teman-teman bisa ganti lagi. Ini jadi skor kanan. Oke. Nah, kemudian untuk perintah reset, teman-teman bisa langsung duplikat juga bagian ini. Oke. Sini error lagi, teman-teman bisa ganti tombol reset. Kemudian ini teman-teman, ini kita tidak perlu yang bagian ini, kita hanya perlu bagian ini. Ya. Bagian numbernya kita ganti dengan nilai 0. Oke. Ini untuk skor kanan. Oke, kita ganti dengan skor kiri. Ya. Kemudian kita duplikat. Oke, ini ganti lagi ke skor kanan. Nah, ini teman-teman kita tidak perlu. Oke, ya rasanya sudah benar ya teman-teman ya. Sudah sama ya dengan kode sebelumnya. Nah, kita lakukan uji coba teman-teman. Teman-teman bisa langsung pilih connect, kemudian pilih AI component. Untuk melakukan uji coba, teman-teman bisa gunakan AI component. Oke, di sini saya punya screencast ya. Teman-teman bisa juga gunakan screencast ya. Oke, nah di sini bisa diperhatikan ya screencast-nya sudah jalan. Teman-teman, ketika saya klik tombol kiri ya. Nah, di sini oke, ntar ini screencast-nya error lagi. Oke, ini saya reset. Oke, kita klik tombol kiri. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini skor kiri langsung bernilai 15. Untuk skor kanan langsung bernilai 15. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini kenapa bisa seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini kita salah ya, teman-teman ya. Sini kita ngambil bagi ya. Ya, di sini kita lakukan perubahan di bagian match-nya. Oke. Kita ternyata salah ngambil opsi, kita ngambil tanda bagi. Oke, teman-teman bisa ganti. Oke. Kita ganti seperti ini dan ini. Oke, ini kita buang. Kita buang juga. Kita buang. Oke, teman-teman kita lakukan duplikat lagi di bagian ini. Ya, ini kita lakukan uji coba dulu. Oke, ini skor kiri. Oke, ini kita ganti dengan teks. Oke, kita lakukan uji coba. Oke, sudah. Kita reset. Oke, untuk tombol kanan. Oke, tombol kanan masih sama. Oke, ini kita ganti jadi teks. Oke, kemudian kita lakukan uji coba. Oke, ini masih sama. Sama ya teman-teman ya. Oke, ini skor kiri teks. Oke, kita ganti ini jadi skor kanan teman-teman. Oke, kemudian kita lakukan uji coba. Oke, semua berjalan dengan baik. Kemudian tombol reset, kembali ke 0. Oke, sudah berfungsi semuanya. Oke, ini kita hapus karena kita tidak perlu. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita melakukan pengkodean atau pemrograman, kita juga lakukan debug namanya, pengujian. Nah, debug itu adalah menguji apakah ada bug di dalam blok program yang kita buat. Karena apa? Karena di saat kita membuat blok program tidak muncul tombol tanda X ya teman-teman. Nah, kalau tanda X muncul, itu program yang kita buat ini, aplikasi yang kita buat ini tidak akan bisa connect ke bagian AI component-nya ya, ke bagian device-nya. Nah, kemudian ketika kita lakukan uji coba atau debug ya, maka kita bisa menemukan kendalanya seperti apa di aplikasi yang sudah running di handphone kita. Nah, di sini tadi kita temukan kendala untuk skor kanannya belum melakukan perhitungan yang semestinya. Oke, baik. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.